Oke, jadi di video ini kita akan ini ya, lanjut ke topik Raspberry Pi kamera. Jadi casingnya harus dibuka sedikit gini untuk masa kameranya ya. Jadi ini kameranya ya kurang lebih nggak jauh beda dengan kamera ini ya, kamera di laptop ya. Hampir sama juga dengan kamera ini apa namanya ESP32 ini. Kalau misalnya tanya untuk kamera tanpa konfigurasi server yang khusus, lebih baik ESP32 gitu, jauh lebih hemat gitu ya. Jadi itu dipasang di slot yang sini, bisa diganti-ganti juga ya kameranya. Jadi yang ada juga yang Noir tapi tidak saya punya stoknya gitu ya, jadinya banyak yang bisa dilakukan di sini. Ya, selanjutnya kita coba pemrograman menggunakan kamera ini. Pemrogramannya gitu ya. Jadi di depan saya sudah ada ini ya, sudah ada apa namanya kamera Raspberry Pi, ya, agak atas. Jadinya ini bagaimana cara mengambil foto dan video dari kamera Raspberry Pi ini secara remote begitu ya. Jadi ini misalnya pertama kita bahas menggunakan shell script biasa ya, habis itu kita bahas menggunakan Python ya, seperti di layar ini. Jadi pertama caranya adalah ini ya, apa namanya raspi steel ya, min o minus o artinya adalah ini ya, apa namanya output ya dari cam yang diambil nanti kamera Raspberry Pi-nya bersinar gitu ya, bersinar merah ya, itu untuk mengatasi jika tidak, supaya tidak ada penyalahgunaan dari kamera yang kecil ini gitu ya. Oke, nah di sini bagaimana cara melihat hasil JPEG ini gitu kan ya. Ini nggak bisa kita lihat karena apa namanya uh, uh, karena kita sedang remote gitu ya. Cara melihat salah satunya adalah menggunakan VNC, tapi itu kurang keren gitu. Jadinya kita bisa install Apache gitu ya. Apache setahu kalian kan ini ya, apa namanya web server. Jadinya kita menggunakan web server untuk mendownload image-nya gitu ya. Ini kita install Apache dengan mengcopy paste satu baris ini saja otomatis terinstall ya. Beda dengan kita download installernya, klik kanan next next next, jauh lebih simpel ini kan ya. Oke, itu. Nah, tadi jadi setelah itu kita buat folder ya, buat folder. Ini bisa kita ganti dengan alamat lengkapnya. Jadi lokasinya adalah var ya www html ini htdoc di Linux ya kurang lebih ya. Terus kita buat folder yang namanya img gitu ya. Jadi sini kita ambil ulang. Oke, ya. Di sini itu ya, ada ini yang terbaru ya. Kita lihat. Ya, hasilnya kebalik ya, kebalik. Karena kamera juga lokasinya kebalik gitu ya. Jadi gimana cara ngatasi itu, kita harus flip gitu kan ya. Adanya ada ini ya, minus ya, minus horizontal flip atau ya vertikal flip ya. Kalau misalnya kameranya kebalik, kepala di bawah, berarti vertikal flip ya. Tapi kita jaga-jaga juga kasih horizontal flip, kiri kanan diganti gitu ya. Oke, itu intinya bersinar lagi. Ya, nggak bisa lihat kalian sinarnya tapi bersinar lah intinya. Kita refresh gambar ini, ya sudah benar gitu ya. Ini saya sambil ngomong megang mic gitu. Kurang lebih ya. Oke, nah itu. Nah, itu intinya sudah ini ya. Intinya kondisi di horizontal flip sama vertical flip itu yang umum gitu ya di sana. Nah, gimana kalau kita mau mengambil video gitu ya? Di videonya seperti ini ya. Oke. Nah, ini terakhir minus T sama dengan 10.000 artinya 10 detik gitu ya, 1000 detik. Tapi itu ya.
Ini juga sama ya, pastinya akan kebalik, jadinya kita kasih ini ya, minus VF ya. Oke, 10 detik ya. Jadi dari sini kalian bisa tahu saya selama direkam ini ngapain gitu. Ya. Oke, kita back. Ya. Di sini dia ya. Gitu. Ini formatnya adalah H264. Ini nggak bisa kita ini ya, bisa kita tonton langsung di browser sehingga kita harus save dulu. Tenang ya. Transmisi lokal, tenang, transmisi lokal. Jadi aman ya. Transmisi lokal, yang penting bukan transmisi lokal corona ya, tapi transmisi via wireless LAN ya. Oke. Oke, itu nggak terdeteksi ya. Sini kita coba buka pakai VLC ya. Manual ya, belum di setting. Open with order. Oke, lama sekali. Ini ya, jadi ribet ya. Scroll down. VLC. Oke, tidak ada yang bisa ya. VLC ternyata nggak kompatibel. Atau coba kita buka VLC ya. Oke. Oke, mungkin yang video ini kita skip ya. Yang pasti kerekam ya. Kerekam oke. Nah, sambil nunggu VLC-nya di verify ya, kita bisa gunakan Python-nya gitu ya. Oke, jadi gimana cara mengambil lewat Python gitu ya. Jadi saya udah ada scriptnya di sini, kamera foto ya, dot p gitu ya. Jadi ini scriptnya ya, di form p kamera, import p kamera ya, from time dot sleep. Jadi sleep ini digunakan untuk ini ya, ngasih jeda barangkali gitu ya. Ini kita kisahnya jadi dua saja ya. Kita kasih jeda. Jadi itu ya, jadi untuk menggininya rotation 180 gitu ya, otomatis diganti jadi 180 ya. Seperti itu. Oke. Dan ini alamatnya ya. Persen %s i jadinya bisa kita menggunakan loop gitu ya, menggunakan loop mengambil 5 gambar gitu ya. Mengambil 5 gambar ya, akan disimpan image 0 sampai 4 ya gitu. Persen i jadinya semua nama image 0 1 2 3 4 ya, itu yang bisa kita lakukan kalau menggunakan pemrograman. Kalau menggunakan software kamera biasa mungkin agak susah ya gitu. Oke, jadi itu ya. Oke, saya lupa nge-save saya. Kita ganti dengan 2 ya biar cepat ya. Oke, jadinya Python ya, kamera foto ya. Itu ya, dia lagi merekam ya. Sambil direkam ya bisa ini ya, kita buka VNC dan ini ya. Coba yang oke. Coba masa sih VNC nggak bisa buka gitu ya? Saya nggak yakin. Oke, itu ya bisa ya kadang. Gitu. Dan ini masih kebalik ya videonya ya. Seperti itu 10 detik ya. Dan sangat repot untuk membukanya. Ya bisa kita convert ke ini, kita lewat lagi sekali. Ini masih kebalik ya. Gitu. Ya. Oh ya, saya tadi HF ya, bukan VF ya. Tadi saya salah ketik. Ya. Udah VF tapi nggak mau. Ya. Mungkin horizontal berarti ya.
Oke, itu kadang kita suka ini ya, bingung mana vertikal, mana horizontal ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi, oh ya, ini nyimpennya bukan di sini ya, bukan di sini sehingga nggak ke-download gitu aja masalahnya ya. Oke, jadi sebenarnya sudah harusnya kebalik tadi udah benar ya. Oke, nah kita sekarang lihat hasil kamera fotonya ini gitu ya. Dari 0, ya, ini ya, 1, ya itu ya. Ini benar ya, 0 sampai 4 ada semua ya. Oke, itu. Nah, terus bagaimana cara mengambil video ya? Gitu. Artinya kita coba itu yang ini ya. Nano kamera V. Ya. Kayaknya seperti ini ya. Bisa kita simpan lagi recordingnya. Ini itu. Jadinya ini 5 ya, 5 detik kurang lebih berarti ya, videonya. Coba kita ini ya start recording, alamat lokasinya, terus kapan selesai stop ya. Sleep ini kita gunakan berapa lama kita mau rekaman gitu ya, seperti itu. Ya, jadi P rotation 180, start dalam kurung lokasi, berapa lama kita mau merekam, habis itu stop gitu ya. Gitu. Ya. Kalau mau selamanya mungkin pakai while through ya gitu. Ya, itu. Ya. Ini bisa kita coba ini ya. Nanonya kita ganti dengan uh, Python ya. Oke, itu. Ya sedang direkam. Oke, selesai ya. Ini videonya video yang baru ya, beda dengan yang tadi. Ini kita save lagi ya. Save dan terjadi di video yang lain. Oke, itu. Cepat ya transmisi lokal 20 MB. Ya. Oke, itu. Seharusnya saya tidak menggunakan itu sebagai jokes ya, sorry. Oke. Ya, ini kita jalani. Oke, ini udah benar ya, udah benar dia ini. Saya sambil ngomong nih lagi tadi. Ulangi ya, itu udah gelap ya, gelap. Karena saya tidak menyalakan lampu dan sudah sore. Ya. Oke, seperti ini intinya kerekam ya, kerekam dan kita bisa menampilkannya di web gitu ya nanti caranya ada ya. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita belajar bagaimana membuat CGI Python ya. CGI bukan computer graphic effect gitu bukan ya. Tapi ini ya, apa namanya web script web yang non server side seperti PHP. Bagaimana caranya itu di sana ada ya. Ini seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita mungkin nyoba yang aneh-aneh lagi gitu ya. Ya, ADV, ADV Adventure ya. Oke. Oke, kita kontrol C dulu ya. Malah saya jalanin ya, bukan bukan ini. Jadinya kita coba ini. Nah, no, kita lihat ininya dulu ya. Jadi karena nanti kita ini ya banyak menyimpan, jadinya ini ada lokasi gitu ya. Lokasi nanti itu ditambahkan supaya pasti lokasi penyimpanannya ini. Di kamera ya, rotation ya. Itu 180. Ini kita ganti dengan 2 semua ya, biar cepat. Di frame rate-nya ada 15, ya lebih ini ya, lebih detail. Dan resolutionnya bisa kita ganti, maksimal 8 megapiksel ya. Oke, itu bisa itu ya, ini lokasi max.jpg gitu hasil yang untuk pertama. Habis itu kita coba menambahkan teks, jadinya tag annotate teks itu isinya kurang lebih ini ya, apa namanya itu tambahin color di sini ya, color untuk bisa memasukkan warna ya. Artinya kita bisa membuat teks dengan background biru dan foreground kuning ya, kurang lebih itu. Kita ganti dengan slip 2 ya. Oke, habis itu ini selanjutnya file yang namanya text.jpg berisi teks ya. Habis itu gambar bright.jpg akan mengubah brightness and contrast ya. Brightness 70, kontrasnya 30 ya itu supaya tidak terlalu kelihatan kerutan gitu. Oke, itu. Dan di sini juga banyak efek ya, efeknya ditentukan dengan kamera.image effect ya, color swap misalnya gitu ya. Kita ganti juga dengan 2 ya, supaya cepat. Ini lokasi plus ini ininya nama
halamannya. Kita bisa juga nyoba semua efek kameranya gitu ya. Di sini dengan ini ya, flip satu aja ya cepet. Di sini bisa kita for effect in camera.image effect. Jadinya yang huruf besar ini daftar efeknya gitu ya. Jadinya nanti setiap ini isi dari list ini diganti dengan efek. Sehingga yang camera.image effect yang sebelumnya kita lakukan manual bisa kita terapkan semua dan simpan atas nama efek tersebut gitu ya. Seperti itu. Ya, slip satu supaya ini ya, tidak lama. Sekarang kita coba ya. Tuh, ya, intinya ini mengambil banyak foto kurang lebih ya. Intinya menunggunya agak lama. Ya, agak lama. Ya. Sambil jalan kita bisa lihat foto yang sudah ada ya. Foto yang sudah ada. Ya misalnya ini ya. Teks ya. Teks mana ya teks. Nah, gini. Ya kurang lebih teks seperti ini ya. Ada tulisan mantap jiwa gitu ya. Seperti itu ya. Sambil saya megang mic. Ya solarize ya. Ini efek. Itu ya. Kayak kena radiasi gitu ya. Ya. Jadi tadi bisa kita lihat ukurannya 50 sekecil ini karena resolusinya tinggi gitu ya. Ini lumayan detail ya. Lumayan detail. Oke. Itu ya. Washed out ya. Ini ya. Kayak zaman ini ya. Zaman jadul gitu. Ya, itu. Nih ya. Watercolor ya seperti itu. Ini semua pasca diterapin brightness and contrast ya. Ini kita bisa lihat bright. Sini. Itu ya. Semua dari ini basicnya gitu ya. Ya. Blur ya. Nggak terlalu ya. Harusnya dalam kurung blurnya berapa gitu ya. Efek blur dalam kurung berapa gitu bisa kita coba. Ya. Oke, adanya itu ya. Kayak ini misalnya nanti ya. Apa namanya? Gitu ya. Misalnya ini gitu ya. Bisa kita kasih dalam kurung blur berapa. Oke, seperti itu. Ya, bisa kita lihat yang lain lagi di noise, gitu ya, noise-nya dihilangin kayaknya. Ya, yang nggak terlalu beda. Ya, color balance. Ya, lebih cerah lah ya. Ya, color print ya, nggak terlalu beda. Kayak orang nyanyi jadinya kelihatan gitu ya. Film nggak terlalu beda. Ya, emboss. Ya. Nah, ini yang sering kalian lihat mungkin ya. Itu apalagi ya, color swap ya itu ya kayak alien jadinya color point nggak terlalu beda. Ya negatif ya jelas ya negatif kayak gitu ya posterize ya itu ini semua resolusi kecil dan bisa dikerjakan dengan cepat gitu ya. Nah itu intinya di sini bisa langsung melakukan pemrosesan ini ya pre-processing dari gambar tersebut gitu ya. Sini suara tadi udah ya. Oke, oh udah ya yang ini ya. Oke, itu ini pastel ya, nggak terlalu. Oh, karena gambarnya gede ya mungkin ya efeknya ya. Oke, seperti itu ya jadinya bisa kita macam-macamin ya dengan pemrograman ya. Oke, mungkin di pertemuan yang berikutnya tentang kamera ini kita bahas menggunakan OpenCV ya. OpenCV untuk memproses gambar misalnya mendeteksi wajah keren gitu, menyebalkan gitu misalnya. Seperti itu bisa kita training ya dengan machine learning gitu ya misalnya menggunakan GLCM gitu misalnya yang mata kuliah kalian semester lalu mungkin ya. Habis itu kita klasifikasi dan sebagainya. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih.